Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran minggu kemarin yaitu tentang pendapatan nasional. Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa lebih dahulu. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan salam sehat untuk kalian semua. Yang akan kita pelajari di minggu ini, satu tentang GDP nominal dan GDP real, kemudian yang kedua tentang metode penghitungan pendapatan nasional. GDP nominal dan GDP real. Berdasarkan tingkat harga yang digunakan untuk menghitung nilainya, jadi Y itu adalah notasi untuk GDP atau pendapatan nasional. Jadi sekali lagi, Y itu adalah GDP atau pendapatan nasional. Y dihitung menurut harga yang berlaku atau harga nominal, dan Y dihitung menurut harga konstan atau harga tahun tertentu. Itu disebut Y real atau pendapatan real. Y nominal atau GDP nominal itu dihitung berdasarkan tingkat harga yang berlaku pada tahun berjalan. Jadi tingkat harga pada tahun yang bersangkutan. Misalnya, kalau kita menghitung pendapatan nasional nominal tahun 2020, maka harga yang dipakai adalah harga tahun 2020. Kalau kita menghitung GDP nominal tahun 2021, maka harga yang dipakai adalah harga 2021. Nah, itu yang dinamakan GDP nominal. Kemudian kalau GDP real atau Y real itu dihitung berdasarkan tingkat harga pada tahun tertentu di masa lalu yang dijadikan sebagai tahun dasar. Jadi ini disebut tingkat harga konstan. Misalnya kalau kita menghitung GDP real tahun 2020, sedangkan tahun dasar yang ditentukan adalah tahun 2019, maka GDP real tahun 2020 itu dihitung menggunakan harga yang berlaku di tahun 2019. Begitu juga kalau kita menghitung GDP real tahun 2021, maka harga yang dipakai juga harga tahun 2019. Jadi GDP real itu sudah memperhitungkan unsur inflasi atau sudah dikeluarkan unsur inflasi, sehingga mencerminkan kenaikan produksi yang nyata. Contoh, P itu adalah harga, kemudian Q itu adalah jumlah barang atau kuantitas, P itu adalah price. Tahun 2019 dan tahun 2020, harga tahun 2019 itu 5, kemudian jumlah barang yang dihasilkan 10, kemudian di tahun 2020 harga yang berlaku 10, kemudian jumlah barang yang dihasilkan 10. GDP nominal tahun 2019, jadi sekali lagi GDP nominal itu harga yang dipakai adalah harga yang berlaku di tahun tersebut. Jadi GDP nominal tahun 2019 itu adalah 5 kali 10, 50. GDP nominal tahun 2020, 10 kali 10, 100. Jadi GDP nominal tahun 2020 itu meningkat 100%. Padahal kenyataannya output tetap atau jumlah barang yang dihasilkan tetap, hanya harga saja yang naik. Kemudian GDP real tahun 2019 itu adalah 5 kali 10, 50. Kemudian GDP real tahun 2020 adalah 5 kali 10, 50. Jadi sekali lagi, tadi di awal sudah dijelaskan bahwa GDP real itu
harga yang dipakai adalah harga tahun dasar. Jadi waktu menghitung GDP real tahun 2020, harga yang dipakai tetap harga di tahun 2019, yaitu sebesar 5. Jadi GDP real tahun 2020 tidak berubah. Jadi tidak berubah. Outputnya tetap, harga tetap. Contoh yang kedua, data masih tetap di tahun 2019 dan 2020. Tahun 2019 harga yang berlaku 10, kemudian jumlah barang yang dihasilkan 12. Di tahun 2020 harga yang berlaku 12 dan jumlah barang yang dihasilkan 15. GDP nominal tahun 2019 10 kali 12, kemudian GDP nominal tahun 2020 12 kali 15. Jadi GDP nominal tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 50%. Jadi outputnya meningkat, kemudian harganya juga naik. Kemudian kalau kita hitung GDP realnya di tahun 2019 itu 10 kali 12 120, kemudian GDP real tahun 2020 10 kali 15. Jadi harganya sekali lagi menggunakan harga tahun 2019. Jadi GDP real naik sebesar 25%. Jadi outputnya meningkat, harganya tetap. Jadi sekali lagi GDP real itu menunjukkan besarnya pendapatan nasional yang nyata. Jadi sudah mengeluarkan unsur inflasi atau kenaikan harga. Penggunaan GDP nominal dan GDP real atau nominal GDP dan RGDP ya. Jadi N dan R di situ itu kepanjangan dari nominal dan real. Satu itu dipakai untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Jadi sekali lagi GDP real itu dipakai untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Jadi rumusnya RGDPT dikurangi RGDPT min 1, T itu menunjukkan tahunnya ya. Jadi misalnya kalau kita menghitung pertumbuhan ekonomi tahun 2020, maka yang kita pakai adalah RGDP tahun 2020 dikurangi RGDP tahun 19, jadi T-1, kemudian dibagi RGDP tahun 2019 kali 100%. Yang kedua, dipakai untuk menghitung deflator. Rumusnya NGDP dibagi RGDP kali 100%. Yang ketiga, dipakai untuk menghitung tingkat inflasi, inflation rate. Rumusnya nominal GDP T dikurangi RGDP T-1, itu salah ya, dibagi, saya ulang ya, untuk menghitung tingkat inflasi itu RGDP T dikurangi NGDP T-1 dibagi NGDP T-1 kali 100%. Jadi R itu ya, jadi RGDP T dikurangi RGDP T-1 dibagi RGDP T-1 kali 100%. Contoh untuk barang ABC
tahun 2019 ini 18 harusnya ya, yang satu ya. Jadi data tahun 2018, 2019 dan 2020. Tentukan nilai nominal GDP tahun 2018, 2019 dan 2020. Kemudian yang kedua, hitung real GDP tahun 2018, 2019, 2020. Yang ketiga, hitung pertumbuhan ekonomi tahun 2019 dan 2020. Yang keempat, hitung deflator GDP tahun 2018, 19 dan 20. Kemudian yang kelima, menghitung tingkat inflasi. Jadi untuk ini pembahasannya ya, GDP nominal tahun 2018 dan 2019 dan 2020. Jadi rumusnya seperti itu. Tahun 2018 harga di tahun 2018 kali harga di tahun 18. Kemudian Y nominal tahun 19 sama, jadi harga di tahun 2019 dikalikan jumlah barang di tahun 2019. Jadi seperti itu penghitungannya. Kemudian GDP nominal tahun 2020 juga sama, harga tahun 2020 kali jumlah barang di tahun 2020. Perhatikan untuk yang penghitungan GDP real. Tahun 2018, harga tahun 2018 kali jumlah barang di tahun 2018. Jadi sekali lagi, ini diasumsikan bahwa harga tahun dasar ya, tahun dasar yang ditentukan adalah tahun 2018. GDP real tahun 2019, perhatikan, jadi menggunakan harga tahun 2018 ya kali jumlah barang di tahun 19. Seperti itu penghitungannya. Kemudian GDP real tahun 2020, harga tahun 2018 kali jumlah barang tahun 2020. 5 kali 8 ditambah 5 kali 2 ditambah 8 kali 7 sama dengan 106. Kemudian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tahun 2019. Real GDP tahun 2019 dikurangi real GDP tahun 18 dibagi real GDP tahun 18. Pertumbuhan ekonomi tahun 20, real GDP tahun 20 dikurangi real GDP tahun 19. Karena real GDP tahun 2020 ya, itu lebih kecil, maka pertumbuhan ekonomi negatif. Berikutnya untuk menghitung GDP deflator ya, jadi tadi rumusnya NGDP atau GDP nominal dibagi real GDP. Jadi 68 dibagi 68 kali 100%,
kemudian tahun 2019 153 dibagi 144 kali 100%, tahun 2020 itu 67 dibagi 106 kali 100%. Kemudian kita lanjutkan metode penghitungan pendapatan nasional. Ada 3 pendekatan yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional. 1, dengan menggunakan pendekatan produksi. Pendapatan nasional dengan pendekatan produksi itu menjumlahkan nilai tambah atau added value dari hasil produksi seluruh sektor dalam perekonomian atau nilai akhir produksi. Jadi Y atau pendapatan nasional itu adalah seluruh harga dikalikan jumlah barang. Jadi P1 berarti di sektor pertama ya, sektor pertama. Misalkan nanti ada pertanian, kemudian ada pertambangan, berarti harga di sektor pertanian dikalikan jumlah barang di sektor pertanian. Ditambah P2 itu berarti harga barang di sektor yang lain. Gitu ya, misalkan pertambangan berarti harga di sektor pertambangan kali jumlah barang di sektor pertambangan dan seterusnya. Itu pendekatan produksi. Kemudian yang kedua, pendekatan pendapatan. Pendapatan nasional yang dihitung dengan pendekatan pendapatan yaitu menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh rumah tangga konsumen sebagai pemilik faktor-faktor produksi. Jadi rumusnya Y sama dengan R itu sewa, rent ya. Kemudian W itu upah atau wage. Kemudian I itu adalah bunga atau interest, dan P itu adalah laba atau profit. Jadi sewa itu pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi alam. Upah itu adalah pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi tenaga kerja. Bunga atau interest itu adalah pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi modal. Kemudian laba atau profit itu adalah pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi skill atau entrepreneur. Gitu ya. Jadi sekali lagi, pendekatan pendapatan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh rumah tangga konsumen sebagai pemilik faktor-faktor produksi, yaitu menjumlahkan sewa ditambah upah ditambah bunga dan ditambah laba. Yang ketiga yaitu pendekatan pengeluaran. Jadi pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran yaitu menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan atau yang dibayar oleh seluruh sektor dalam perekonomian, atau menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dibayar oleh pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi untuk perekonomian terbuka, sekali lagi, pelaku ekonomi untuk perekonomian terbuka, 1 adalah rumah tangga konsumen, ya, 2 itu rumah tangga perusahaan
atau rumah tangga produksi, dan yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah. Kemudian yang keempat adalah rumah tangga luar negeri. Jadi sekali lagi saya ulang, pelaku ekonomi di perekonomian terbuka itu ada 4. Rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, kemudian pemerintah dan masyarakat luar negeri. Jadi pendekatan pengeluaran di dalam menghitung pendapatan nasional itu menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku-pelaku perekonomian tadi. Jadi rumusnya adalah Y sama dengan C. C itu adalah konsumsi, pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen. Kemudian I itu investasi, itu adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga produsen atau perusahaan. Dan G itu adalah government. Jadi pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga pemerintah. X itu adalah ekspor dan M itu adalah impor. Jadi X min M itu disebut ekspor neto. Gitu ya. Contoh ini adalah penghitungan pendapatan nasional pendekatan produksi berdasarkan nilai tambah. Kenapa berdasarkan nilai tambah? Karena untuk menghindari penghitungan ganda. Ya, jadi kamu perhatikan contoh berikut ini. Jadi ada tahapan produksi, pengeboran minyak, nilai produksinya adalah $1. Kemudian setelah pengeboran kan ada penyulingan. Jadi penyulingan $1,30. Kemudian ada distribusi atau pengiriman $1,4. Kemudian ke penjual eceran itu adalah $2,20. Nilai tambah itu dihitung dari nilai output dikurangi nilai input. Ya, pengeboran minyak kan masih 1 ya, kemudian penyulingan berarti 1,30 dikurangi 1. Gitu dan seterusnya. Kamu lihat perhitungan di bawahnya. Pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah tiap tahap produksi, itu Y sama dengan 1 ditambah 0,30 ditambah 0,40 ditambah 0,50. Jadi sekali lagi, dari mana 0,30, 0,40 dan seterusnya itu yang disebut nilai tambah, dihitung dari nilai output dikurangi nilai input. Atau ya ini pendapatan nasional pendekatan produksi dengan nilai tambah itu sama dengan nilai akhir produk dari penjualan eceran, jadi 2,20. Tidak dihitung dengan menjumlahkan nilai tiap tahap produksi. Kalau kita hitung dengan menjumlahkan nilai tiap tahap produksi, maka pendapatan nasional itu 1 ditambah 1,30 ditambah 1,70 ditambah 2,20 sama dengan 6,20. Jadi kalau demikian berarti terjadi pencatatan ganda. Ngerti ya? Jadi misalkan pengeboran minyak 1 kan, kemudian penyulingan 1,30. Yang 1 itu kan miliknya pengeboran minyak. Maka kalau penyulingan itu kita hitung 1,30, pengeboran minyak yang $1 itu kita hitung 2 kali. Itu padahal nilai tambahnya kan hanya 0,30. Begitu dan seterusnya ya. Sektor-sektor produksi dalam perekonomian suatu negara itu pertanian,
penggalian dan pertambangan. Jadi sekali lagi ini adalah sektor-sektor produksi yang dihitung di pendapatan nasional, yaitu ada sektor pertanian, sektor penggalian dan pertambangan, sektor industri pengolahan atau manufaktur, listrik, gas dan air bersih, bangunan dan konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, transportasi dan komunikasi, keuangan dan jasa-jasa perusahaan, kemudian jasa-jasa lainnya. Jadi itu ditambahkan. Sektor-sektor pendapatan dalam perekonomian suatu negara. Jadi ini penjelasan yang tadi ya. Orang perorangan atau rumah tangga itu ada gaji, upah, honorarium, royalti. Kemudian perusahaan itu adalah keuntungan atau profit. Kemudian pemerintah itu bisa pajak, retribusi, utang dalam negeri, utang luar negeri. Kemudian masyarakat luar negeri itu dari pendapatan devisa ekspor dan pengeluaran devisa untuk impor. Sektor-sektor pendapatan dalam perekonomian suatu negara. Orang perorangan atau pengeluaran konsumsi masyarakat. Pengeluaran untuk perusahaan itu ada investasi, kemudian untuk pemerintah itu ada pengeluaran konsumsi pemerintah, dan luar negeri itu ada pendapatan devisa dari ekspor dan pengeluaran devisa untuk impor. Jadi ini mengulang ya. Jadi Y itu sama dengan C plus I plus G plus X min M. C itu adalah pengeluaran konsumsi sektor rumah tangga, tadi sudah saya jelaskan. Y itu adalah pendapatan disposable. Jadi di komponen-komponen pendapatan nasional, minggu kemarin pendapatan disposable itu adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan. Kemudian I-nya itu adalah pengeluaran investasi sektor bisnis, G-nya itu adalah pengeluaran konsumsi pemerintah, X-nya itu adalah penerimaan ekspor, dan M-nya adalah pengeluaran impor. Jadi pendapatan nasional diukur secara nominal berdasarkan tingkat harga yang berlaku. Contoh di negara RF pada tahun 2018 diperoleh informasi sebagai berikut. Anggaran pemerintah atau APBN 1,800 triliun rupiah, pendapatan bunga itu ada 600, total seluruh gaji 5.670 triliun, ada tingkat konsumsi 6.000 triliun, pendapatan sewa 750 triliun, investasi swasta 1.570 triliun, laba perusahaan 2.200 triliun, kemudian ada ekspor bersih min 150. Jadi kalau ekspor bersih itu menunjukkan bahwa nilai impor yang lebih besar. Pembahasan pendapatan nasional berdasarkan data soal dapat dihitung menurut pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran yang akan menghasilkan angka yang sama. Pendekatan pendapatan sewa plus gaji plus bunga plus laba perusahaan jadi 750 ditambah 5.670, kemudian ditambah 600 ditambah 2.200, jadi hasilnya 9.220 triliun rupiah. Kemudian pendekatan pengeluaran, konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah dan ditambah ekspor bersih 6.000 triliun ditambah 1.570 triliun ditambah 1.800 triliun dan ditambah negatif
150 triliun. Jadi hasilnya 9.220 triliun rupiah. Jadi sekali lagi, ekspor neto itu adalah nilai ekspor dikurangi impor. Kalau hasilnya negatif menunjukkan bahwa nilai impor yang lebih besar. Begitu penjelasan saya tentang pendapatan nasional, yaitu GDP real, GDP nominal, dan metode penghitungan pendapatan nasional. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa memperjelas pemahaman kalian tentang materi tersebut. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.